Setelah dipecat dari tempat kerjanya, OB ini tak menyangka pertemuannya dengan gadis cantik akan mengubah takdirnya. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Raka Prasetya membuka matanya. Kamar kos tempatnya tidur tidak lebih luas dari ukuran kamar mandi rumah orang-orang kaya. Hanya cukup untuk sebuah kasur tipis, kipas angin kecil, lemari plastik 2 tingkat, dan 1 gantungan baju di sudut. Cat dindingnya sudah mengelupas. Beberapa bagian tertutupi spidol yang dipakai penghuni lama untuk menulis doa dan angka-angka misterius yang Raka sendiri tidak mengerti. Namun bagi Raka, tempat itu sudah lebih baik daripada tidur di emperan pasar, seperti masa-masa awal ia merantau ke kota 3 tahun lalu. Ia bangun perlahan, duduk di tepi kasur, menatap jendela kecil yang kacanya buram karena kusam. Sinar matahari pagi mencoba menembus, tapi hanya menghasilkan cahaya redup keemasan yang jatuh di lantai semen. Raka menggeliat sebentar, merenggangkan punggung yang terasa ngilu karena kasur tipisnya sudah lama kempes. Pagi ini pasti panjang, gumamnya, nada suaranya pelan dan berat. Jam dinding bergambar ayam berkokok menunjukkan pukul 4.58. Waktu yang sangat tepat untuk memulai rutinitas. Mandi cepat, seduh kopi sasetan, lalu berangkat bekerja ke perusahaan Andalus sebelum jam 7. Raka terbiasa datang lebih awal, bukan karena ia ingin mendapat pujian, tapi karena ia tahu dirinya hanya office boy. Orang seperti dia lebih aman datang lebih cepat, menghindari omelan dan kecurigaan. Ia mengambil handuk yang sudah mulai menipis, lalu keluar dari kamarnya menuju kamar mandi umum di ujung gang kos. Bau sabun dan sisa deterjen bercampur dengan aroma lembab dinding kamar mandi yang berlumut. Raka tidak pernah mengeluh. Ia sudah terlalu sering berhadapan dengan kondisi yang lebih buruk. Setelah mandi dan berganti pakaian, kemeja putih murah yang sudah kekuningan di kerahnya dan celana kain hitam yang warnanya mulai pudar, Raka merapikan rambutnya sekenanya. Cermin kecil itu retak di sudut kanan bawah, tapi masih cukup untuk melihat refleksi wajahnya. Pria berumur 23 tahun, kulit sawo matang, mata teduh namun menyimpan lelah, dan senyum tipis yang selalu ia pertahankan meski dunia sering tak berpihak. Ia meraih dompet lusuh. Ada beberapa lembar uang ribuan di dalamnya. Sisanya, sebagian besar gajinya bulan itu, sudah ia kirim ke ibunya di kampung untuk pengobatan adiknya yang sakit-sakitan. Raka mengusap wajah. Ia tahu minggu ini akan berat karena uang tinggal sedikit. Tetapi ia tidak menyesal. Yang penting mereka di rumah bisa makan, ucapnya lirih. Sambil menenteng tas kecil berisi perlengkapan kerja, Raka melangkah keluar dari gang kos. Udara pagi kota masih segar, meski suara kendaraan sudah mulai terasa. Ia berjalan cepat menuju halte, menghemat ongkos dengan tidak naik ojek. Bagi Raka, Rp1.000 saja berharga. Setibanya di halte, ia menunggu angkot sambil memperhatikan orang-orang yang sibuk mengejar waktu. Raka selalu merasa dirinya berjalan di tepi dunia orang lain. Ia melihat semuanya, namun jarang terlihat. Tapi itu tidak pernah mengganggunya. Ia hanya ingin bekerja dengan damai. Di perusahaan Andalus. Andalus adalah perusahaan raksasa. Gedung bertingkat 11 itu berdiri megah, penuh kaca, tampak dingin namun berwibawa. Raka selalu melihat gedung itu seperti istana raksasa yang hanya bisa ia masuki sebagai pembersih. Tapi setiap pagi ketika tiba di pintu belakang khusus karyawan kebersihan, ia selalu menunduk hormat kepada satpam jaga seakan memasuki tempat suci. Pagi, Raka, sapa Pak Dedi, satpam tua yang sudah lama ia kenal. Pagi, Pak, jawab Raka sambil tersenyum ramah. Raka masuk ke ruang cleaning service, berisi beberapa lemari besi, alat pel dan sapu, juga tempat ganti baju yang sempit. Ia meletakkan tasnya lalu mengambil seragam kerjanya, rompi biru tua dengan logo Andalus di dada kiri. Setelah memakainya, ia mulai mengisi daftar hadir di kertas panjang yang ditempel di dinding. Belum sempat ia menutup buku absensi, suara berat mengintai dari belakang. Cepat banget datangnya. Kamu mau ambil alih kerjaan orang lain juga? Hah? Raka tahu suara itu. Siapa lagi kalau bukan Pak Wito, mandor kebersihan. Pria bertubuh gempal itu memandang Raka dengan tatapan prihatin palsu yang sudah lama Raka kenal.
Raka tahu Pak Wito tidak suka padanya. Entah karena Raka terlalu rajin, atau karena beberapa staf sering memuji cara kerja Raka. Bagi Raka, itu bukan sebuah pertarungan. Tetapi bagi orang seperti Wito, pujian kepada bawahan berarti ancaman. Raka tersenyum sopan. Saya hanya datang tepat waktu, Pak. Biar pekerjaannya bisa selesai sebelum jam masuk. Sok rajin, gumam Wito sambil melewati Raka. Raka tidak menanggapi. Ia sudah terbiasa. Setiap hari, ada saja alasan bagi Wito untuk menegurnya. Terkadang karena lampu gudang dibiarkan menyala, padahal bukan Raka yang terakhir keluar. Kadang karena meja meeting lantai 3 belum dibersihkan, padahal jadwal itu adalah giliran orang lain. Tapi Raka selalu memilih diam. Ia selalu percaya bahwa bersabar adalah harga murah untuk menjaga hatinya tetap tenang. Beberapa rekan kerja masuk setelahnya. Ada Budi, pemuda yang usianya tak jauh dari Raka. Ada pula Udin dan Haris, dua orang tua yang sudah lama bekerja sebagai cleaning service di Andalus. Pagi, Rak, seru Budi sambil menepuk bahu Raka. Pagi, Bud. Nanti tolong gantiin aku ya bersihin pantry lantai 5. Aku ada urusan sebentar di HRD. Raka hanya butuh waktu 2 detik untuk mengangguk. Iya, nggak apa-apa. Engs, Rak, kamu memang paling baik. Budi terkekeh lalu pergi. Raka tersenyum kecil. Ia tidak keberatan membantu, meski sebenarnya itu membuat tugasnya bertambah. Ia selalu percaya, kebaikan tidak pernah merugikan. Pak Udin menghampiri sambil membawa alat pel. Raka, kamu itu jangan terlalu banyak nurut sama orang. Nanti kamu sendiri yang capek. Raka hanya mengangguk sopan. Nggak apa-apa, Pak. Saya kuat kok. Udin menghela napas. Iya, kamu kuat. Tapi orang lain kan jadi seenaknya. Haris menimpali, betul. Orang baik itu sering ditindas. Nak. Perkataan itu menusuk. Tapi Raka hanya tertawa kecil. Yang penting kerjaan beres, Pak. Seperti biasa, Raka memulai pekerjaan di lantai 1 sebelum naik ke lantai berikutnya. Ia membersihkan kaca besar, mengepel lantai lobi, merapikan sofa, dan membuang sampah kantor yang menumpuk sejak semalam. Keringat sudah mengalir dari pelipisnya, meski waktu baru menunjukkan pukul 7.20. Namun bagi Raka, itu semua terasa biasa. Ia sudah terbiasa bekerja sebelum sebagian besar karyawan datang. Bahkan terkadang saat manajer lantai datang pagi-pagi, mereka melihat lobi selalu bersih dan wangi. Mereka sering memuji betapa telaten Raka. Tapi anehnya, pujian itu justru makin menambah kebencian Pak Wito. Raka, panggil suara berat itu lagi. Raka yang sedang mengepel menoleh. Iya, Pak. Kamu naik ke lantai 7, bereskan ruang meeting. Ada acara nanti jam 9. Tapi itu kan jadwalnya Haris. Pak. Wito mengangkat alis. Kamu bantah saya? Raka buru-buru menggeleng. Bukan begitu, Pak. Saya bilang kerjakan, ya kerjakan. Jangan banyak alasan. Raka mengangguk cepat. Iya, Pak. Siap. Nak, kalau kamu ada uang lebih, kirim ya. Adikmu lagi kambuh asma. Obatnya habis. Raka membaca pesan itu sambil berdiri diam lama. Ia merasakan dadanya sesak karena tahu ia tidak punya uang lebih. Gajinya bulan itu tinggal beberapa puluh ribu. Ia bahkan belum membeli beras untuk makan 2 hari ke depan. Raka mengetik balasan. Iya, Bu. Nanti Raka usahakan ya. Jangan khawatir. Ia tidak menyebut bahwa ia sedang kekurangan uang. Ia tidak pernah ingin ibunya ikut memikirkan beban hidupnya. Setelah membalas pesan, ia kembali bekerja dengan energi yang mendadak menipis. Pikirannya melayang pada adiknya yang masih sekolah. Sering kambuh asmanya ketika cuaca dingin. 1 jam kemudian, ketika Raka sedang mengepel sudut ruangan, pintu terbuka keras. Pak Wito masuk dengan wajah masam. Kamu dari tadi di sini? Tanya Wito. Iya, Pak. Saya bereskan ruang meeting seperti yang Bapak suruh. Lama banget. Raka menunduk. Maaf, Pak. Tadi banyak debu di bawah meja, jadi... Alasan. Dasar lamban.
Raka tidak membalas. Ia hanya menunduk semakin dalam. Sudah menjadi kebiasaannya untuk menelan tekanan seperti ini. Para rekan sering mengatakan bahwa Raka terlalu sabar. Tapi Raka tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan selain itu. Kalau ia melawan, ia takut dipecat. Jika ia dipecat, bagaimana nasib ibunya dan adiknya? Wito mendekat sambil menunjuk-nunjuk lantai. Ini apa? Masih basah. Kalau nanti ada tamu jatuh, kamu yang tanggung jawab. Raka mengangguk. Sebentar lagi kering, Pak. Saya sudah pakai cairan cepat kering. Hah? Wito memalingkan wajah dan berjalan keluar tanpa menutup pintu. Raka menarik napas panjang. Hatinya sesak, tapi ia menguatkan diri. Saat turun kembali ke lantai cleaning service untuk mengisi ulang cairan pembersih, ia bertemu Budi dan Haris yang sedang beristirahat sebentar. Wito ngomelin kamu lagi? Tanya Budi sambil memakan roti. Raka tersenyum hambar. Iya, biasalah. Gile, Budi menggeleng. Padahal kamu kerja selalu rapi. Cuma dia aja yang gak pernah puas. Haris merapatkan topinya. Nak, kamu harus hati-hati. Orang seperti Wito itu bisa bahaya. Kalau dia sudah gak suka, apapun yang kamu lakukan pasti salah. Raka duduk sebentar. Saya cuma mau kerja baik-baik, Pak. Nggak macam-macam. Tetap waspada, kata Haris. Raka mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu semua itu benar. Tapi apa boleh buat? Ia tidak mampu memilih pekerjaan lain. Andalus mungkin bukan tempat sempurna, tapi setidaknya ia punya pekerjaan tetap. Ia tidak ingin mengulang masa suram ketika ia harus bekerja serabutan, kadang tidur di jalan, kadang makan dari sisa warung. Menjelang siang, setelah mengerjakan banyak tugas tambahan, Raka turun ke kantin karyawan. Kantin itu cukup luas dengan beberapa baris meja plastik. Aroma ayam goreng dan sup hangat menyebar ke seluruh ruangan. Banyak karyawan menikmati makan siang dengan penuh semangat. Namun Raka justru berdiri lama di depan kios sambil memegang dompetnya. Ia menghitung uangnya. Hanya ada Rp16.000. Jika ia makan sekarang, ia mungkin tidak bisa makan malam nanti. Ia menelan ludah, lalu mundur perlahan. Gak usah makan dulu, gumamnya. Ia kembali ke ruang cleaning service dan duduk di bangku sambil meneguk air putih dari botol bawaannya. Perutnya keroncongan, tapi ia paksa diam. Ia sudah terbiasa dengan rasa lapar. Yang penting ibunya bisa membeli obat untuk adiknya. Saat ia sedang menutup matanya sejenak, Budi datang membawa 2 bungkus nasi. Ra, ini buat kamu, katanya sambil mendorong bungkusan itu ke tangan Raka. Raka menatap bingung. Loh, buat apa? Kamu sudah beli 2 porsi. Budi tertawa. Enggak, ini aku beliin buat kamu. Dari tadi lihat kamu cuma minum air. Raka terdiam. Ia ingin menolak, tapi perutnya sakit menahan lapar. Tapi, uang kamu. Udahlah, Budi memotong. Anggap aja aku traktir orang paling rajin di perusahaan ini. Raka menunduk. Matanya berkaca-kaca. Makasih, Bud. Yoi, makan aja sekarang. Raka membuka bungkusan nasi itu dan mulai makan perlahan. Rasa haru memenuhi dadanya. Dalam hidup yang keras ini, selalu ada 1-2 orang yang peduli. Jam kerja hampir selesai ketika Pak Wito kembali memanggil Raka. Kamu ikut saya ke ruang meeting lantai 3, katanya pendek. Raka mengangguk dan mengikuti di belakang. Lantai 3 adalah tempat ruang meeting VIP, biasa dipakai manajer tingkat atas. Setibanya di sana, Wito menunjuk ke sebuah meja. Ini kenapa masih ada noda kopi? Katanya dengan nada menyalahkan. Raka menatap noda kecil itu. Ia yakin tadi pagi noda itu tidak ada. Ia sudah membersihkan seluruh meja dengan teliti. Padahal kamu tadi yang bersihin, kan? Suara Wito meninggi. Iya, Pak. Tapi waktu saya bersihkan, mejanya bersih. Kamu bilang saya bohong? Bentak Wito. Raka buru-buru menggeleng. Bukan begitu, Pak. Sudah. Besok pagi-pagi kamu datang lebih cepat. Bersihkan semua meja meeting lantai 3. Saya tidak mau lihat noda sekecil apapun lagi. Baik, Pak. Wito keluar tanpa menoleh. Raka mengusap wajahnya. Ia lelah, bukan hanya fisik tapi mental.
Tetapi ia tidak punya pilih. Setelah semua tugas selesai, Raka kembali ke ruang ganti untuk melepas seragam. Kemejanya yang lusuh kembali melekat di tubuhnya. Ia berjalan keluar gedung lewat pintu samping, melewati halaman parkir yang mulai sepi saat jam kerja habis. Langit sore tampak oranye, memberikan sedikit rasa tenang. Tapi bagi Raka, warna itu justru mengingatkannya bahwa hari hampir berakhir, dan ia masih memikirkan tagihan kos, uang makan, dan pesan ibunya pagi tadi. Di halte, ia duduk sambil menatap jalan. Mobil bergantian melintas. Orang-orang pulang dengan wajah lelah namun kenyang. Raka duduk diam sambil memegang perut yang masih terasa kosong. Nasi bungkus dari Budi sudah lama habis, tapi tubuhnya tetap lapar. Ia memijat tengkuknya. Besok pasti lebih baik, katanya pada dirinya sendiri, meski ia sendiri tidak terlalu yakin. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan halus yang tidak bisa ia abaikan, seakan hidupnya sedang bergerak menuju sesuatu. Ia hanya belum tahu apa. Ia memejamkan mata sejenak. Satu embusan napas panjang keluar dari bibirnya. Ia tidak tahu bahwa seseorang diam-diam memperhatikannya, menunggu celah untuk menjatuhkannya lebih dalam lagi. Dan ia tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan yang mengubah kehidupan sederhana yang selalu ia jaga. Namun malam itu, Raka hanya seorang pemuda sederhana, duduk sendiri di halte, membawa luka-luka yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Dan luka itu baru saja mulai. Pagi itu, matahari belum naik sepenuhnya ketika Raka berjalan cepat menuju halte kecil di ujung gang kosnya. Udara masih dingin, bercampur aroma tanah lembab sisa hujan semalam. Raka membawa tas selempang tipis berisi pakaian ganti dan beberapa peralatan pribadinya yang ia perlukan selama kerja. Walau ia hanya bekerja sebagai OB, ia selalu berusaha tampil rapi. Kemeja putih murah yang mulai memudar warnanya tetap ia setrika sampai licin, dan sepatu hitamnya yang sudah sedikit terkelupas di ujung tetap ia bersihkan setiap malam. Dalam perjalanan, ia memikirkan ibunya di kampung yang pasti bangun lebih pagi darinya. Ibu yang renta tapi selalu mendoakan kebaikan untuknya. Sebulan lagi jatuh tempo kiriman uang. Seperti biasa, ia harus mengencangkan ikat pinggang. Raka tersenyum kecil, meski hatinya berat. Ada rasa bangga karena masih mampu berbakti, walaupun dalam keterbatasan. Ketika bus kota berhenti di depannya, Raka segera masuk. Ia mendapatkan kursi dekat jendela. Kota mulai padat, orang-orang berlalu lalang dengan terburu-buru. Sementara itu, Raka menatap keluar tanpa benar-benar melihat. Di dalam kepalanya, bayangan tentang pekerjaannya di perusahaan Andalus kembali muncul. Sebuah perusahaan besar yang berdiri megah di pusat kota, di bawah pimpinan seorang CEO ternama, Tuan Januar Putra, yang namanya sering muncul dalam berita bisnis. Bekerja di perusahaan sebesar itu sebagai OB tidak memberikan banyak keuntungan, tetapi Raka bangga. Setidaknya ia bisa belajar disiplin dan bertemu orang-orang hebat, meski mereka hampir tidak pernah melihat keberadaannya secara utuh. Bagi sebagian besar karyawan, Raka bukan siapa-siapa. Ia hanya orang yang membersihkan ruangan, menata meja, mengantar air minum, atau mengangkat tumpukan kertas. Tetapi ia tidak keberatan. Ia menjalankan semua dengan tulus dan menganggapnya sebagai langkah awal menuju sesuatu yang lebih baik. Ketika bus berhenti tepat di depan gedung Andalus, Raka keluar dan berdiri sejenak. Menatap bangunan itu selalu membuatnya merasa kecil, namun sekaligus memberi harapan. Gedung itu seperti lambang mimpi-mimpi yang belum bisa ia genggam, namun ingin sekali ia kejar. Setiba di lobi, Raka segera menyapa satpam yang berjaga. "Pagi, Pak Darman," ucapnya dengan senyum ringan. "Pagi, Rak," kata Pak Darman dengan nada ramah. "Cepat sekali datangnya. Belum jam 7. Biar nggak telat, Pak." Pak Darman terkekeh. "Kalau semua karyawan kayak kamu, saya nggak perlu sering negur orang terlambat." Raka tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkah. Lobi masih sepi, namun beberapa staf sudah terlihat datang lebih awal. Raka membuka ruang cleaning service dan mengganti bajunya dengan seragam OB warna biru tua. Ia mengambil peralatan kebersihan, kemudian menuju lantai 8, lantai favoritnya, meski bukan miliknya. Ia hanya menyukai ketenangan tempat itu, juga pemandangan yang terlihat dari jendela besar di koridor. Baru saja ia mulai mengepel lantai,
Suara tumit sepatu bergema di lorong. Raka berhenti sejenak, lalu menepi. Dari ujung koridor muncul seseorang yang membuat langkah Raka otomatis berubah hati-hati. Pak Wito. Supervisornya sekaligus orang yang paling tidak menyukainya. Wajah Pak Wito muram seperti biasa. Ada aura gelap di tubuhnya, seakan setiap langkahnya membawa amarah. Raka langsung menunduk sedikit, mencoba tidak menarik perhatian. Kamu lagi-lagi datang terlalu pagi, cetus Pak Wito dengan nada menyindir. Maaf, Pak, saya tidak perlu alasan. Kerjain lantainya benar. Kemarin ada yang bilang masih licin. Raka terkejut, tapi ia tidak membantah. Baik, Pak. Pak Wito mendekat, menatapnya dengan tajam. Jangan bikin saya dapat laporan jelek lagi. Mengerti? Mengerti, Pak. Tanpa berkata banyak, Pak Wito pergi sambil menghela napas panjang seolah kehadiran Raka mengganggu hidupnya. Setelah pria itu menghilang di balik tikungan koridor, Raka kembali mengepel. Hatinya menegang sesaat, tapi ia menarik napas dalam-dalam. Ia sudah terbiasa diperlakukan begitu oleh Pak Wito. Selama ini ia tidak pernah mengerti alasan kebencian itu. Padahal ia tidak pernah sekalipun melawan atau membuat masalah. Pukul 8 lewat sedikit, kantor mulai ramai. Para staf berdatangan, beberapa menyapa Raka sekadarnya. Sebagian lagi berjalan begitu saja tanpa melihatnya. Namun itu hal biasa. Raka tetap melayani mereka dengan sopan. Siang menjelang, Raka turun ke kantin untuk makan. Ia membuka dompetnya. Tersisa uang 50.000 untuk 2 hari ke depan. Ia menghela napas, lalu memilih menu paling murah. Segelas air putih dan nasi telur dadar sederhana. Ia duduk di sudut kantin, makan pelan-pelan sambil berpikir bagaimana cara menghemat uang untuk bertahan sampai gajian. Tepat ketika ia hendak menyelesaikan makan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Raka, segera ke ruangan saya. Dari Pak Wito. Jantung Raka langsung berdegup kencang. Ada firasat buruk yang tidak bisa ia abaikan. Ia cepat-cepat membereskan makanannya, kembali memakai seragamnya dengan rapi, lalu pergi ke lantai 6 tempat ruangan Pak Wito berada. Tangannya dingin. Keringat dingin muncul di telapak tangan. Sesampainya di depan pintu ruangan, Raka mengetuk pelan. Masuk, suara Pak Wito terdengar tajam. Raka membuka pintu dengan sopan, kemudian berdiri di depan meja. Pak Wito duduk dengan ekspresi serius, seolah sedang menghadapi pelanggar berat. Kamu tahu kenapa saya panggil? Tanya Pak Wito tanpa basa-basi. Tidak, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Pak Wito menyodorkan sebuah map. Raka mengambilnya. Di dalamnya ada lembaran laporan tentang kesalahan kerja. Raka membaca cepat, dan matanya membesar. Laporan itu berisi tuduhan bahwa ia sering meninggalkan tugas, bersikap tidak sopan, bahkan merusak beberapa fasilitas kantor. Pak, saya tidak. Cukup, bentak Pak Wito. Saya tidak memanggil kamu untuk berdebat. Tapi, Pak, itu bukan saya. Saya tidak pernah. Mau kamu akui atau tidak, keputusan manajemen sudah keluar. Pak Wito meraih sebuah amplop coklat lalu menaruhnya di meja. Mulai hari ini, kamu tidak lagi bekerja di perusahaan Andalus. Raka hampir tidak bisa bernapas. Saya dipecat, Pak. Ya. Nada Pak Wito terasa seperti sengaja menikam. Raka terpaku. Kepala terasa berputar. Ruangan itu seperti mengecil. Ia berusaha bicara tapi suaranya tercekat. Apa saya melakukan kesalahan? Kalau ada yang salah, saya bisa perbaiki. Keputusan sudah final. Ini uang pesangon sesuai aturan. Pak Wito mendorong amplop itu ke arahnya. Ambil barang-barangmu dan segera tinggalkan gedung. Raka berdiri mematung. Ada getaran halus di tangannya. Kenapa, Pak? Bisiknya lirih, tidak sanggup menahan guncangan. Pak Wito menghindari tatapannya. Jangan buat ini lebih sulit. Silakan keluar. Raka tahu ia tidak bisa melawan. Dengan hati yang hancur, ia membungkuk kecil. Terima kasih, Pak, ucapnya dengan suara yang hampir hilang. Ia keluar perlahan, membawa amplop itu. Koridor terasa lebih panjang dari biasanya.
Setiap langkah seperti beban berat yang semakin menekan dadanya. Sesampainya di ruang cleaning service, Raka duduk di bangku kayu kecil. Ia membuka amplop itu. Jumlah uangnya tidak besar. Bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya kos 2 bulan ke depan. Tangan Raka menutup wajah. Bahunya bergetar. Ia tidak menangis, tapi suaranya pecah saat ia menarik napas. Apa salah saya? Suara itu hanya terdengar untuk dirinya sendiri. Perlahan ia mengambil barang-barang miliknya yang tidak seberapa. Sepasang baju, sepatu bekas, handuk kecil, dan 2 buku catatan yang sudah lusuh. Ia masukkan semuanya ke tas selempang. Beberapa rekan kerja melihatnya, namun hanya 1-2 yang bertanya. "Kamu mau pindah ruangan, Rak?" Raka hanya tersenyum tipis. "Enggak, Mas, saya cuma ada urusan." Ia tidak sanggup mengucapkan kata, "dipecat." Saat ia melangkah keluar lobi, Satpam Pak Darman memanggilnya. "Rak, kamu pulang cepat banget." Raka berhenti, memaksakan senyum. "Iya, Pak." "Kamu sakit?" Raka menggeleng. Namun matanya merunduk, tidak berani menatap laki-laki yang sudah ia anggap baik itu. Pak Darman mengernyit curiga. "Ada apa, Rak?" Hening beberapa detik. Kemudian suara itu akhirnya keluar. Pelan, namun jelas. "Saya sudah nggak kerja di sini, Pak." Pak Darman terkejut. "Loh, kenapa? Kamu rajin, nggak pernah bikin masalah." Raka hanya menggeleng lagi. "Saya juga nggak tahu, Pak." Pak Darman hendak bertanya lebih jauh, namun Raka buru-buru berpamitan. "Saya duluan, Pak. Makasih banyak atas kebaikan Bapak selama ini." Setelah itu, ia melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat seperti memikul beban yang tidak terlihat. Ia berjalan tanpa arah pasti, hanya mengikuti trotoar panjang di pinggir jalan besar. Suara kendaraan lewat, tetapi tidak ada yang benar-benar ia dengar. Kota yang biasanya membuatnya kagum kini terasa asing. Gedung-gedung tinggi tampak seperti dinding besar yang menutup semua jalan keluar. Ketika sampai di sebuah taman kecil dekat jembatan, Raka akhirnya berhenti. Ia duduk di bangku kayu yang menua, menunduk sambil menggenggam tasnya. Hari itu, hidupnya seolah runtuh dalam sekejap. Ia kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan sumber pendapatan. Ia kehilangan tempat yang selama ini ia banggakan meski hanya sebagai OB. Namun di tengah kejatuhannya, ia belum tahu bahwa takdir sebenarnya baru saja membuka jalur baru. Bahwa setelah pintu itu tertutup, akan ada pintu lain yang membuka lebih lebar. Ia belum tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, hidupnya akan berubah. Bukan karena uang, bukan karena pekerjaan, tapi karena pertemuannya dengan seorang gadis yang menangis di pinggir jembatan. Seseorang yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Seseorang yang akan membawa Raka pada cerita yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan hari itu, baru dimulai. Langit sore mulai menguning ketika Raka akhirnya berdiri dari bangku taman yang ia duduki sejak siang. Udara semakin gerah, tetapi angin kecil dari arah jembatan membuat napasnya sedikit lebih ringan. Meski begitu, hatinya tetap terasa sesak. Sejak beberapa jam lalu, pikirannya dipenuhi bayangan tentang pemecatannya. Ia mencoba menata kembali apa yang harus ia lakukan setelah ini, namun semua rencana yang ia buat terasa menggantung di udara tanpa kepastian. Ia menyampirkan tas selempang tipisnya, lalu melangkah perlahan menuju jembatan kecil yang menjadi penghubung antara taman dan jalan utama. Ia tidak punya tujuan, hanya berharap angin sore dapat meredakan sedikit beban yang menekan dadanya. Dari kejauhan, suara mobil dan motor bersahutan, namun di jalur pejalan kaki jembatan itu, suasananya cukup sepi. Raka berjalan sambil menatap sungai di bawahnya. Alirannya tidak deras, tetapi cukup untuk menghasilkan gemerisik halus yang menenangkan. Untuk sesaat, ia memejamkan mata, mencoba mengembalikan kekuatan sebelum pulang ke kos. Ia tidak ingin terlihat patah ketika kembali ke tempat tinggalnya yang sempit itu. Setidaknya, ia ingin masih terlihat kuat di depan dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di ujung jembatan, tepat di dekat pagar besi, berdiri seorang perempuan. Tubuhnya tampak anggun, tetapi bahunya bergetar. Dari jarak itu,
Raka bisa melihat bahwa perempuan itu sedang menangis. Rambut panjangnya tergerai, ditiup angin sore. Blus putih yang ia kenakan tampak kontras dengan ekspresinya yang hancur. Raka mengernyit pelan, ragu apakah ia harus mendekat atau tidak. Ia terbiasa mengalah pada banyak hal, tetapi melihat seseorang menangis sendirian di pinggir jembatan membuatnya tidak tega. Namun ada keraguan. Perempuan itu terlihat seperti berasal dari keluarga berada. Gayanya rapi, wajahnya cantik, dan ia membawa tas bermerek. Jarak sosial antara mereka begitu jelas, tapi tangisan tidak mengenal kelas. Raka menatapnya lagi. Tangis itu bukan tangis biasa. Itu bukan sekadar kecewa atau sedih. Ada getaran di dalamnya, seperti seseorang yang kehilangan arah dan sedang menahan luka yang terlalu besar untuk dipikul sendirian. Raka akhirnya melangkah mendekat. Pelan, sopan, penuh kehati-hatian. Ia tidak ingin membuat perempuan itu merasa terganggu. Semakin dekat, suara tangisan itu semakin jelas. Sesak, terputus-putus. Raka menelan ludah. Langkahnya berhenti sekitar 2 meter dari perempuan itu. "Permisi," suara Raka pelan, hampir lebih lembut dari angin sore. Kakak enggak apa-apa." Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengusap air matanya, tetapi bahunya masih bergetar. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya menoleh sedikit. Matanya merah. Pipinya basah. Ada sorot kehilangan yang begitu dalam. Raka langsung menunduk sopan. "Maaf, saya bukan mau mencampuri. Cuma, kakak kelihatan sedih banget. Takutnya kakak butuh bantuan atau butuh seseorang buat dengerin." Perempuan itu kembali menatap ke sungai, seolah menghindari percakapan. Raka meremas ujung tasnya. Ia ingin pergi, tapi dorongan kuat di hati membuatnya tetap di sana. Perempuan itu tiba-tiba bersuara, pelan, nyaris tidak terdengar. "Kenapa hidup tegas sekali?" Raka terkejut. Ia tidak mengira perempuan itu akan membalas. Setelah hening beberapa detik, perempuan itu melanjutkan dengan suara serak. "Kenapa orang yang paling aku percaya malah menghancurkan semuanya?" Raka menelan ludah. Ia tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapi perempuan itu, tapi ia tahu rasa dikhianati. Ia tahu bagaimana rasa sakitnya ketika usaha, kejujuran, dan ketulusan disalahartikan. Kadang, Raka bicara perlahan. Orang yang kita percaya justru yang paling mudah menyakiti. Soalnya kita buka pintu terlalu lebar buat mereka. Perempuan itu menoleh sedikit, tampak terkejut oleh kata-kata yang sederhana tapi jujur. "Maaf kalau saya salah ngomong," ucap Raka cepat-cepat. Saya cuma nggak tega lihat kakak sendirian di sini." Perempuan itu menatap kosong ke depan. "Aku dijebak." Raka terdiam, tidak ingin memotong. "Teman yang selalu aku anggap baik, yang selalu aku tolong." Suaranya pecah lagi. "Dia hancurin nama aku. Dia buat orang-orang percaya kalau aku yang salah. Padahal aku nggak lakukan apa-apa." Raka merasa dadanya ikut sakit mendengarnya. Ia mengambil sedikit jarak untuk memastikan perempuan itu tidak merasa terpojok, tetapi ia tetap berada dalam radius agar perempuan itu merasa ditemani. "Kalau orang-orang salah paham," ucap Raka hati-hati, "apa kakak udah coba jelasin?" "Aku jelasin. Sampai suara aku habis." Perempuan itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi tetap, semua orang lebih percaya dia. Raka terdiam. Ia tidak mengenal perempuan itu. Ia bahkan tidak tahu namanya. Tapi rasa putus asa di suaranya begitu nyata, begitu berat. "Kadang," kata Raka perlahan, "orang jahat lebih cepat dipercaya. Soalnya mereka pintar bersandiwara." Perempuan itu menurunkan tangannya. Matanya kembali menatap Raka. Untuk pertama kalinya, Raka melihat jelas wajahnya. Wajah yang cantik, lembut, namun penuh luka. Seakan dunia baru saja memukulnya tanpa belas kasihan. "Kamu siapa?" tanya perempuan itu lirih. "Raka," jawabnya singkat. "Kakak sendiri?" Perempuan itu ragu sebentar, lalu menjawab, "Alia." Nama itu terdengar lembut, tapi mengandung kesedihan yang dalam. "Kalau boleh tahu," Raka bicara pelan, "apa yang benar-benar terjadi sama Kak Alia?" Alia menghela napas panjang.
Napas yang tampak menyakitkan bagi seseorang yang menahannya terlalu lama. Aku, suaranya goyah, adalah anak dari pemilik perusahaan Andalus. Darah Raka seakan berhenti mengalir. Perusahaan Andalus. Tempat ia baru saja dipecat beberapa jam lalu. Alia tidak menyadari keterkejutan Raka. Ia melanjutkan, temanku menjebak aku. Dia ingin ambil posisi yang harusnya diberikan ke aku. Dia ubah dokumen, dia rekayasa semuanya. Sekarang, ayahku marah besar. Semua orang di kantor melihatku seolah aku pengkhianat. Alia memeluk dirinya sendiri, seolah dingin. Padahal sore itu cukup hangat. Aku cuma, nggak kuat. Aku muak semuanya. Aku capek dimanfaatkan. Raka perlahan duduk di sampingnya, menjaga jarak sopan. Kak Alia nggak sendirian. Saya nggak tahu banyak tentang dunia perkantoran, tapi saya tahu rasanya jatuh. Saya baru dipecat hari ini. Alia menoleh cepat. Kamu? Dipecat? Raka mengangguk. Iya, dari Andalus juga. Alia menutup mulutnya, terkejut. Kenapa? Katanya saya banyak bikin masalah. Padahal, ya, saya nggak pernah tahu apa salah saya. Alia terdiam. Raka tidak mengeluh. Ia hanya menceritakan kenyataan. Angin sore kembali bertiup pelan, menggerakkan rambut Alia yang sebagian menutupi pipinya. Setelah beberapa menit, suara Alia terdengar lebih tenang. Kamu orang pertama yang dengar cerita aku hari ini tanpa menyalahkan. Raka tersenyum kecil. Kalau orang lagi jatuh, seharusnya ditemani, bukan dijudge. Alia memandangnya lama, seolah menilai apa yang baru ia dengar. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Alia menghela napas sedikit lebih lega. Namun sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, ponsel Alia berdering. Nada dering itu memecah ketenangan sore. Alia melihat layar ponselnya, wajahnya kembali pucat. Nama di layar, Ayah. Alia menelan ludah. Tangannya gemetar. Raka melihat perubahan di wajah Alia, tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya menunggu dengan sabar. Alia akhirnya mengangkat telepon dengan suara hampir berbisik. Iya, Yah, aku di luar. Aku butuh waktu. Raka tidak mendengar kata-kata dari seberang, tetapi dari ekspresi Alia, ayahnya sedang marah. Sangat marah. Air mata kembali turun di pipinya. Alia mengangguk meski tak terlihat oleh siapapun di seberang telepon. Aku pulang sekarang. Telepon ditutup. Alia menggenggam ponselnya erat-erat. Raka berdiri. Kak, kalau butuh ditemenin sampai terminal atau halte, saya antar. Alia menatapnya, kali ini dengan pandangan yang berbeda. Seperti seseorang yang baru saja menemukan seberkas cahaya kecil di tengah gelap yang panjang. Kamu mau nemenin aku? Tanya Alia lirih. Raka mengangguk. Selama saya bisa, saya temenin. Alia memejamkan mata sebentar, lalu mengusap air matanya untuk terakhir kali sebelum berdiri. Terima kasih, Raka. Ia tersenyum. Kecil, hampir tidak terlihat. Tetapi itulah senyum pertama yang muncul sejak mereka bertemu. Raka tidak tahu bahwa senyum kecil itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dan Alia tidak tahu bahwa pemuda sederhana yang menemaninya sore itu kelak akan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka lalu berjalan berdampingan meninggalkan jembatan. Tanpa keduanya sadari, takdir sedang menyusun cerita yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Langit malam menggantung rendah dengan warna kelabu kebiruan, seolah ikut menahan sesuatu yang tidak mampu ia turunkan. Angin berembus pelan, membawa aroma sungai dan debu jalanan. Raka berjalan menyusuri trotoar dekat jembatan Ciwarna dengan langkah yang tidak begitu cepat. Kakinya lelah setelah seharian menahan kecewa, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Setelah dipecat tadi siang, ia sempat duduk lama di depan warung kopi, sekadar mencoba menata napas. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah pulang ke kos dengan menelan kenyataan bahwa besok ia tak lagi bekerja. Namun ketika ia mendekati sisi jembatan, langkahnya melambat. Ia mendengar suara serak, lirih, dan patah, seperti seseorang berusaha menahan tangis namun gagal. Raka menoleh. Ada seorang gadis berdiri di tepi jembatan, bersandar pada pagar besi. Rambut hitam panjangnya sedikit berantakan diterpa angin.
Bahunya berguncang pelan. Dari tempat Raka berdiri, ia bisa melihat tangan gadis itu menggenggam ponselnya erat. Seperti seseorang yang sudah kehabisan pegangan namun masih memaksa bertahan. Raka tidak tahu siapa gadis itu. Namun cara gadis itu menunduk sambil sesekali menyeka wajah dengan gemetar membuat dadanya terasa berat. Ia tidak pernah tahan melihat seseorang menangis sendirian seperti itu. Ia melangkah mendekat. "Permisi," suara Raka pelan, hati-hati agar tidak membuatnya terkejut. Gadis itu sedikit tersentak. Ia cepat-cepat memalingkan wajah dan menyeka air matanya dengan tergesa, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu. "Maaf, aku nggak apa-apa," ucapnya terbata, tapi suaranya terlalu pecah untuk meyakinkan siapapun. Raka tahu itu bukan urusannya. Ia sadar ia hanyalah pemuda sederhana yang bahkan tidak punya pekerjaan lagi. Tapi ia juga bukan tipe yang bisa membiarkan seseorang tenggelam dalam kesedihan seperti itu tanpa mencoba melakukan sesuatu, meski sekecil apapun. "Kalau kamu nggak apa-apa," ujar Raka pelan, "kenapa kamu menangis?" Gadis itu terdiam. Matanya berkaca-kaca lagi, tapi ia menunduk dalam-dalam. Aku cuma lagi butuh waktu sendiri," jawabnya, suaranya patah. Raka menatap sekitar. Malam semakin gelap, kendaraan lalu lalang hanya sesekali. Gadis itu benar-benar sendirian. Pandangannya kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah hidupnya. "Kalau kamu butuh waktu sendiri aku nggak ganggu," kata Raka lagi, "tapi jangan berdiri terlalu dekat dengan pinggir jembatan. Bahaya." Gadis itu menggigit bibir, menatap ke air sungai gelap yang mengalir di bawah. Ada sesuatu di matanya, campuran ketakutan dan pasrah, yang membuat Raka refleks melangkah lebih dekat lagi. "Hei, jangan lihat ke bawah begitu," bisik Raka, kini suaranya terdengar serius. "Jangan lakukan hal bodoh." Gadis itu terperanjat, lalu mendongak. "Aku nggak mau bunuh diri," ucapnya cepat, agak tersinggung. Tapi cepat pula matanya memerah lagi. "Aku cuma nggak tahu harus gimana." Raka menghela napas pelan. "Kalau gitu, boleh aku ada di sini sebentar? Kamu nggak perlu cerita kalau kamu nggak mau. Tapi, jangan sendirian." Gadis itu memandang Raka untuk pertama kalinya dengan jelas. Sorotnya kacau dan dipenuhi luka, tapi ada secercah harapan kecil saat ia menatap sosok Raka, pemuda sederhana yang bahkan ia tidak kenal. "Kamu, siapa?" tanyanya lirih. "Raka," jawabnya singkat. "Aku lewat saja. Rumah kosku nggak jauh dari sini." Gadis itu menunduk lagi. "Maaf kalau aku merepotkan." "Kamu nggak merepotkan," balas Raka lirih. "Semua orang bisa punya hari yang berat. Termasuk kamu, dan aku." Raka tersenyum tipis, berusaha membuat suasana tidak terlalu menegangkan. "Hari ini sebenarnya, aku juga habis dipecat." Gadis itu menatapnya dengan kaget. "Serius?" Raka mengangguk. "Serius. Tapi ya, begitulah hidup." Gadis itu tidak tahu kenapa, tapi mendengar kalimat itu membuat dadanya terasa sedikit lebih ringan. Ada seseorang yang juga sedang terpuruk, tapi masih bisa berdiri di sana dan mencoba menenangkan orang lain. Itu membuat tangisnya tidak terasa terlalu menyakitkan. "Aku?" Gadis itu menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan suara bergetar. "Aku dijebak." Raka mengernyit, tapi tidak menyela. "Aku kehilangan sesuatu yang sangat penting," lanjut gadis itu sambil menutup wajahnya dengan satu tangan. "Dan orang-orang menyalahkanku. Mereka pikir aku pelakunya, padahal aku nggak melakukan apapun." Air mata kembali turun, kali ini tanpa ia tahan lagi. Teman-temannya menuduh. Media menghajar namanya. Ada sesuatu yang hilang dari perusahaan. Semua menuding padanya. Dunianya runtuh begitu cepat sampai ia tidak lagi punya pijakan. Raka mendengar semuanya tanpa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di samping gadis itu, tidak tepat di depan, tidak mengintimidasi. Hanya ada. Gadis itu menatap Raka lagi. "Kamu pasti pikir aku lebay." "Enggak," jawab Raka tegas. "Setiap orang punya batas. Dan kamu kelihatan sudah melewati batas itu." Gadis itu mulai terisak lagi, tapi kali ini ia tidak menutupinya. Tangisnya pecah, jujur, mentah, dan menyakitkan. Raka menunduk sedikit,
mencari kata-kata yang tepat. Hari ini kamu disakiti, dan gak ada yang nolong kamu. Tapi, setidaknya malam ini, kamu gak sendirian. Gadis itu menggigit bibir, menahan suara tangisnya. Kenapa kamu mau bantu aku? Kita bahkan gak saling kenal. Raka menatap sungai, lalu menjawab dengan nada datar namun tulus. Karena aku tahu rasanya gak dipercaya, disalahkan, dan gak punya siapa-siapa. Hening sejenak. Gadis itu akhirnya menyebutkan namanya pelan. Aku, Naya. Raka hanya mengangguk kecil. Nama itu terasa lembut, tapi ada kesedihan yang menempel di setiap hurufnya. Angin malam kembali berhembus, menggerakkan rambut Naya yang basah oleh air mata. Dari kejauhan, suara klakson samar-samar terdengar, namun dunia di sekitar mereka seperti mengecil. Hanya ada dua orang asing yang sama-sama terluka, bertemu di tempat yang tidak pernah mereka rencanakan. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan sederhana itu sebentar lagi akan membuka babak baru dalam hidup keduanya. Sebuah takdir yang bahkan tidak bisa ditebak oleh keduanya. Raka menatap gadis itu dan berkata lembut, "Ayo, kita pindah dari tepi jembatan. Di sini terlalu berbahaya." Naya mengangguk perlahan. Dan itu adalah langkah pertama yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Langit malam tampak seperti lembar kain hitam yang tidak sempurna. Bertambal awan, namun cukup lapang untuk menampakkan sepotong bulan pucat yang menggantung sendu. Lampu jalan berpendar lemah, memantulkan cahaya kuning redup ke permukaan trotoar yang basah bekas hujan sore. Raka berjalan perlahan dari arah halte, langkahnya menyeret seperti membawa seluruh beban dunia. Hari itu terlalu panjang, terlalu berat, terlalu menyakitkan. Baju kerjanya yang sudah lusuh masih menempel di tubuh. Lencana kecil bertuliskan, "OB Raka," masih terpasang. Meski sebenarnya gelar itu sudah tidak layak dipakai lagi. Dia sudah dipecat. Posisi itu sudah lepas dari tangannya. Tapi ia masih mengenakannya karena tidak punya pilihan. Itu satu-satunya seragam bersih yang ia miliki. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba melepas rasa sesak di dada. Namun dari kejauhan, sesuatu membuatnya memperlambat langkah. Di tepi jembatan Ciwarna, berdiri seorang gadis. Tubuhnya tampak mungil dalam balutan jaket hitam tipis. Bahunya terlihat bergetar, kepalanya menunduk, dan kedua tangannya menggenggam pagar besi jembatan dengan erat. Angin malam meniup rambutnya yang panjang, membuat beberapa helainya menarik kacau di sekitar wajahnya. Raka berhenti. Ada dorongan instingtif dalam dirinya. Dorongan yang muncul setiap kali ia melihat seseorang yang tampak tersakiti. Mungkin karena ia sendiri sering merasa begitu. Atau mungkin karena ia tahu betul rasanya menahan tangis sendirian di sudut yang tidak ada orang peduli. Tapi ia juga ragu. Mendekati perempuan asing di tengah malam bisa menimbulkan salah paham. Bisa disangka macam-macam. Lagi pula, siapa dirinya? Orang asing tanpa masa depan yang bahkan tidak bisa mengurusi hidup sendiri. Ia menelan ludah. Bimbang. Namun ketika suara kecil, seperti lirihan patah, terdengar dari arah gadis itu, ragu Raka langsung runtuh. Ia tidak bisa membiarkan seseorang menangis sendirian di tempat seperti itu. Tidak pada malam seperti ini. Ia melangkah dengan hati-hati. "Permisi," suara Raka pelan, menjaga jarak beberapa meter. Gadis itu tidak menoleh. Tapi bahunya yang bergetar mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Tangis yang ia tahan pecah sedikit saat Raka mendekat, seolah sekadar mendengar suara seseorang sudah cukup untuk memecah pertahanannya. Raka tetap tidak terlalu dekat, menjaga batas. Ia mencoba bicara selembut mungkin. "Kamu nggak apa-apa." Gadis itu menggeleng, tapi tidak berkata apa-apa. Raka mengusap tengkuknya, bingung harus berbuat apa. Ia bukan orang yang pandai menenangkan. Ia hanya tahu bagaimana rasanya ingin bicara tapi takut di pojokan, ingin menjerit tapi tidak punya tempat. "Maaf kalau aku ganggu," ucap Raka lagi. "Cuma, kamu kelihatan butuh teman bicara. Kalau nggak mau cerita, nggak apa-apa. Aku cuma nggak mau kamu sendirian." Gadis itu akhirnya mengangkat wajahnya sedikit. Mata indahnya sembab, pipinya basah oleh air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Tapi meski begitu, ada sesuatu yang lembut dalam sorotnya. Bukan kerapuhan semata, melainkan hati yang tersakiti terlalu dalam. "Aku," suaranya patah.
Aku nggak punya siapa-siapa. Raka merasakan sesuatu menusuk dadanya. Kalimat sederhana itu, tidak punya siapa-siapa, menggema kuat karena ia pun pernah mengalaminya. Pernah merasa tidak dipedulikan, tidak dibela, tidak dianggap. Kadang, orang-orang yang kita pikir selalu ada malah pergi saat kita butuh. Ucap Raka pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Aneh, gadis itu mengangguk. Seolah ia mengerti betul. Raka menyadari gadis itu mencoba menyeka air mata dengan tangan gemetar. Spontan ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sesuatu yang selalu ia bawa kemanapun. Selembar sapu tangan lusuh. Sebelum ia sempat berpikir apakah itu pantas atau tidak, ia mengulurkannya. Pakai ini. Gadis itu memandang sapu tangan itu. Kain kecil yang warnanya sudah pudar, tapi terlipat rapi, bersih, dan terjaga seolah itu benda paling berharga yang dimiliki Raka. Kamu, yakin? Tanyanya lirih. Raka tersenyum tipis. Tenang aja. Itu bersih. Kok? Lebih penting kamu berhenti nangis dulu. Gadis itu mengambilnya dengan gerakan pelan. Saat jari mereka bersentuhan, hanya sekejap, jantungnya berdetak aneh. Entah karena malu atau terharu, ia bahkan tidak tahu. Perlahan, ia mengusap pipinya dengan sapu tangan itu. Air mata masih menetes. Tapi kini tidak lagi liar. Lebih terkendali. Lebih ringan. Terima kasih, bisiknya. Maaf kalau ini merepotkan. Kamu gak merepotkan siapapun, jawab Raka lembut. Serius. Mereka berdiri tanpa kata selama beberapa saat. Angin menghembus, membawa aroma sungai dan kesunyian malam. Lampu-lampu kendaraan dari kejauhan menciptakan bayangan bergerak di wajah mereka. Akhirnya gadis itu menarik napas panjang. Namaku, Alea. Raka menahan napas sejenak. Nama itu terdengar cantik, lembut, tapi entah kenapa terasa diselimuti kesedihan mendalam. Ia tidak tahu siapa Alea sebenarnya, dari mana asalnya, atau apa masalahnya, tapi ia tahu gadis itu sedang membawa beban yang jauh lebih besar dari apa yang ia ceritakan. Aku Raka, ucapnya kemudian. Alea mengangguk kecil. Senang bertemu kamu, meski di waktu yang seperti ini. Raka mengangguk balik. Aku juga. Sekilas, Alea tersenyum. Senyum tipis, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat Raka yakin bahwa gadis itu sedang berusaha menguatkan diri. Ada kehangatan yang perlahan muncul di antara mereka, hangat yang anehnya terasa begitu akrab, padahal mereka baru saling mengenal beberapa menit. Pertemuan itu tidak panjang. Hanya berlangsung beberapa saat. Namun, ada sesuatu yang berubah malam itu. Raka merasakan sebuah ikatan samar. Bukan ikatan cinta, bukan pula simpati yang berlebihan, melainkan sebuah pertemuan dua hati yang sama-sama jatuh, sama-sama rapuh, sama-sama kelelahan. Dua manusia asing yang masing-masing terluka di hari yang sama, yang kebetulan bertemu di titik paling gelap dalam hidup mereka. Ketika Alea mengusap matanya sekali lagi, ia berkata dengan suara yang lebih tenang, "Terima kasih, sudah berhenti untuk aku." Raka tersenyum kecil. Aku cuma lakukan hal yang harus dilakukan manusia. Alea menatapnya lama, seolah ia belum pernah mendengar kalimat sesederhana itu dari siapapun dalam beberapa waktu belakangan. Dan pada malam itu, di jembatan sederhana yang diterangi lampu redup, dua orang bernasib sama-sama hancur berdiri bersebelahan tanpa rencana, tanpa tujuan, tanpa tahu bahwa pertemuan itu akan merubah jalan hidup mereka jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Malam itu, Raka berjalan pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Dan Alea berdiri lebih lama di jembatan, menggenggam sapu tangan lusuh yang entah kenapa terasa lebih berarti dari semua barang mahal yang pernah ia miliki. Pertemuan yang tidak disengaja itu membuka pintu takdir yang perlahan-lahan mulai bergerak. Dan keduanya belum tahu, hidup mereka akan saling terikat lebih erat dari yang mereka kira. Udara malam semakin dingin ketika mereka meninggalkan sisi jembatan. Raka berjalan perlahan, memastikan Alea mengikutinya tanpa memaksanya berbicara. Gadis itu masih terlihat rapuh. Matanya sembab, napasnya pendek, seolah satu kata salah bisa membuatnya runtuh lagi. Karena itu, Raka hanya berjalan di depannya dengan jarak aman, tidak terlalu dekat agar Alea tidak merasa dikendalikan, tapi cukup dekat jika sesuatu terjadi. Di persimpangan kecil dekat jembatan, sebuah warung mie instan berdiri sederhana. Lampunya temaram, kursinya plastik,
dan aroma kuah mie menguar ke udara. Tempat itu tidak mewah sama sekali, bahkan jauh dari kata layak untuk seseorang seperti Alea yang terlihat berasal dari kalangan berada. Tapi Raka tidak punya pilihan. Itu satu-satunya tempat yang masih buka, dan ia takut, sangat takut, bahwa Alea belum makan apapun sejak pagi. Alea berhenti sejenak, memandang papan warung sederhana itu. "Kita makan di sini?" Raka mengangguk canggung. "Iya, maaf kalau tempatnya sederhana, tapi kamu kelihatannya butuh makan sesuatu." Alea menatap wajah Raka lama, lalu tersenyum tipis yang hampir tidak terlihat. "Nggak apa-apa, tempatnya hangat. Itu saja." Tidak ada keluhan, tidak ada penolakan. Padahal jelas Alea bukan gadis yang biasa makan di tempat seperti ini. Raka menghela napas lega. Mereka duduk di salah satu meja plastik. Warung itu hampir kosong, kecuali seorang bapak tua yang menonton televisi kecil di pojok, dan seorang ibu setengah baya yang memasak sambil menggumamkan lagu lama. Raka memesan 2 mangkuk mie instan hangat. Bukan karena ingin pamer kebaikan, tapi karena itu makanan termurah yang bisa ia belikan. Ia tidak punya banyak uang tersisa setelah kehilangan pekerjaan, tapi ia tetap memaksa diri. Entah kenapa, ia merasa Alea perlu makan dengan tenang. Saat mie tiba, uap panasnya mengepul di antara mereka. Aroma gurih itu memenuhi ruang kecil warung, menciptakan suasana yang menenangkan. Alea menatap mangkuknya, lalu menatap Raka. "Kamu yakin aku nggak ngerepotin?" Raka menggeleng cepat. "Sama sekali nggak. Makan aja dulu." Alea mengambil sumpit, tapi tangannya bergetar. Ia mencoba menahan perasaannya, tapi tetes air mata jatuh juga. Bukan karena sedih semata, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam, perasaan dihargai tanpa syarat. "Aku," suara Alea pecah. "Belakangan ini, semua orang marah ke aku. Semua orang menjauh. Rasanya kayak dunia nolak aku." Raka menunduk, mencampur minyak tanpa menatap Alea, mencoba memberi ruang. "Kamu nggak sendiri sekarang." Alea menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Tapi air matanya tidak berhenti. Ia menunduk ke mangkuk mie, mencoba makan sambil menangis. Raka melihatnya sebentar, hanya sebentar, dan dadanya terasa sesak. Ia tahu betapa sakitnya makan sambil menangis. Ia pernah mengalaminya berkali-kali. "Kamu pasti mikir aku aneh," ucap Alea dengan suara bergetar. "Enggak," jawab Raka pelan. "Orang yang terluka wajar nangis. Yang aneh itu orang yang pura-pura kuat terus." Alea menatap Raka, dan air matanya jatuh lagi. Lebih pelan, tapi lebih jujur. Mereka makan dalam diam yang hangat. Bukan diam yang canggung, tapi diam yang penuh pengertian. Seolah tanpa kata pun, mereka saling tahu bahwa masing-masing membawa luka yang tidak bisa dijelaskan dalam satu malam. Setelah beberapa suapan, warna wajah Alea sedikit kembali. Ia menghembuskan napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku sudah lama nggak merasa aman." Raka menurunkan sumpitnya. "Sekarang aman?" Alea mengangguk kecil. "Sangat, meski aku nggak kenal kamu, tapi aku merasa nyaman." Raka tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Ia takut jika ia berkata apapun, suasana hangat itu pecah. Setelah makan, mereka duduk beberapa menit lagi. Alea memainkan sapu tangan lusuh yang diberikan Raka di jembatan, meremasnya pelan. Ia tidak mengembalikannya, bahkan tidak ada gerakan untuk itu. Seolah benda sederhana itu menjadi pegangan satu-satunya yang membuatnya tetap waras malam ini. "Kamu sendiri kenapa bisa ada di jembatan itu?" tanya Alea tiba-tiba, suaranya pelan. Raka menatap meja. "Aku dipecat hari ini." Alea mengerjap, jelas tak menyangka. "Maaf, aku nggak tahu." "Tenang," ujar Raka cepat. "Aku nggak cerita buat dikasihani. Cuma, kita kayaknya sama-sama jatuh hari ini." Alea terdiam. 2 orang jatuh, yang kebetulan ketemu di jembatan. "Ya," Raka tersenyum kecil, "2 luka yang bertemu." Alea memandangnya lama, seolah memikirkan kalimat itu. Lalu ia mengangguk perlahan. Setelah beberapa lama, Raka berdiri dan membantu Alea bangkit. Ia tidak memaksanya pulang, hanya memastikan ia siap pergi.
Alea mengusap wajahnya sekali lagi, menarik napas panjang seolah menata ulang seluruh emosinya. Saat mereka keluar dari warung, angin malam kembali menyapa. Di bawah lampu jalan yang redup, Alea berhenti. Ia menatap Raka dengan sorot mata yang tampak lebih jernih. "Terima kasih," ucapnya lirih, "untuk semuanya." Raka tersenyum canggung. "Aku cuma..." "Kamu menyelamatkan hidupku." Raka terdiam. Alea berkata itu dengan sangat tulus, tanpa berlebihan, tanpa dramatis, tanpa ragu. Malam itu, di pinggir jalan, di bawah cahaya lampu kuning yang lemah, kata-kata itu menggema kuat. Raka tidak tahu masalah apa yang sebenarnya dihadapi Alea. Ia tidak tahu bahwa gadis itu bukan orang biasa. Ia belum tahu bahwa ia sedang berbicara dengan putri seorang CEO besar. Yang ia tahu hanya satu. Ia telah menolong seseorang yang hampir hilang harapan. Dan itu membuat hatinya hangat dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Kalau suatu hari kamu butuh seseorang untuk dengerin," kata Raka pelan, "aku ada." Alea tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan luka dan harapan sekaligus. Malam itu, dua orang yang sama-sama terluka berjalan di arah berbeda, namun meninggalkan jejak yang tidak akan hilang begitu saja. Pertemuan mereka bukan kebetulan. Itu awal dari takdir yang baru mulai bergerak. Pagi itu, gedung Andalus Tower berdiri megah seperti biasa, menjulang dengan kaca-kaca berkilau yang memantulkan cahaya matahari pagi. Dari luar, tak ada satupun yang menyiratkan bahwa perusahaan raksasa itu sedang berada dalam pusaran masalah. Para karyawan berjalan masuk dengan pakaian rapi, membawa kopi di tangan, sambil membicarakan target harian. Lift naik turun tanpa henti, lobi dipenuhi suara sepatu hak dan langkah tergesa. Namun, di lantai 32, ruang kerja CEO, udara terasa berat. Sejak dini hari, Davin sudah berada di ruangannya. Kursi kerjanya tidak pernah benar-benar diduduki, ia terus mondar-mandir sambil membawa beberapa berkas di tangan. Rambutnya sedikit berantakan, dasinya belum terikat sempurna, dan wajahnya menunjukkan gurat kelelahan yang jarang terlihat pada sosok pemimpin seukurannya. Di hadapannya, di atas meja besar dari kayu mahoni, berserakan dokumen-dokumen yang kemarin dikabarkan hilang. Ya, hilang. Atau setidaknya, dilaporkan hilang oleh anak buahnya. Namun pagi ini, dokumen-dokumen itu justru ditemukan kembali di ruang arsip internal, tersimpan rapi seolah tidak pernah pergi kemanapun. Tidak rusak, tidak tersentuh, tidak tampak seperti dokumen yang dicuri atau dihilangkan paksa. Dan itu yang membuat Davin gelisah. "Kenapa bisa ada di sini?" gumamnya untuk kesekian kali. Tangannya meraba kertas-kertas itu seakan mencari bekas sentuhan seseorang. Semalam ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi amarah dan penyesalan. Ia teringat wajah Alea, putrinya, yang menunduk sambil menangis ketika ia memarahinya karena dianggap lalai. Ia merasa terlalu keras, terlalu cepat menuduh, terlalu buta oleh emosi dan tekanan perusahaan. Saat itu ia marah bukan hanya karena dokumen hilang, tetapi lebih karena dokumen tersebut berkaitan dengan investasi besar yang bisa memengaruhi stabilitas Andalus. Hilangnya dokumen itu dianggap kelalaian fatal. Dan Alea berada di ruangan ketika laporan itu masuk, membuat asumsi negatif mudah sekali tumbuh. Namun kini, justru semua dokumen yang dicari muncul kembali tanpa jejak aneh. Davin menurunkan kacamata yang ia pakai, menghela napas panjang. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam perusahaan ini. Ia memejamkan mata, merasakan denyut pelipisnya. Ketukan pelan terdengar di pintu. "Masuk," ujar Davin tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen. Pintu terbuka, menampilkan sosok sekretaris senior, Hana. Wanita berusia 45 tahun itu terkenal teliti, dan selalu menjaga ketenangan dalam kondisi apapun. Namun kali ini, sorot matanya sedikit tegang. "Pak Davin, saya mendapat laporan terbaru dari tim arsip internal," ujarnya sambil menyerahkan tablet. Davin mengambilnya. "Apa mereka sudah memastikan siapa yang terakhir mengakses ruang arsip?" Hana mengangguk. "Sudah, Pak. Dan, hasilnya agak mencurigakan." Davin menatapnya dalam-dalam. "Mencurigakan bagaimana?" Hana menelan ludah sebelum menjelaskan. Akses terakhir sebelum dokumen menghilang itu bukan dari Alea. Davin terpaku.
Bukan Alea? Punggungnya menegang. Ia menatap Hana lebih serius. Siapa? Hana ragu sebentar, lalu berkata, seseorang dari tim legal. Tapi, akses itu dilakukan dengan kartu identitas yang biasanya disimpan di ruang kepala divisi. Kemungkinan ada seseorang yang menggunakan kartu itu tanpa izin. Davin mengerutkan kening. Kepala divisi legal bagaimana? Beliau mengaku kartunya hilang selama 2 hari sebelum ditemukan kembali di laci kantornya. Davin menegakkan tubuh. Jantungnya berdetak lebih cepat. Jadi, ada yang sengaja masuk ruang arsip menggunakan kartu orang lain, mengambil dokumen, lalu mengembalikannya tanpa jejak. Tanyanya perlahan. Hana mengangguk. Sepertinya begitu, Pak. Davin memejamkan mata beberapa detik. Semua kepingan mulai tersambung dalam pikirannya. Jika benar ada yang sengaja melakukannya, artinya ada seseorang yang mencoba memancing masalah. Dan entah kenapa, semua arah terasa mengarah pada Alea. Alea, putrinya, yang semalam ia bentak tanpa pikir panjang. Perasaan bersalah menghantam dadanya. Hana memperhatikan perubahan ekspresi Davin. Pak, saya tahu ini berat, tapi sepertinya Nona Alea tidak bersalah. Davin mengembuskan napas pelan. Saya menyadari itu sekarang. Hana menunduk hormat sebelum melanjutkan, ada satu hal lagi, Pak. Dari kabar yang beredar, ada pegawai junior yang melihat seseorang dari divisi keuangan bertemu dengan pihak dari luar perusahaan beberapa hari lalu. Pergerakan yang tidak biasa. Davin mendengarkan tanpa berkedip. Apakah identitasnya sudah jelas? Belum, Pak. Tapi beberapa pegawai mulai memberikan testimoni secara diam-diam. Sepertinya ada pihak yang ingin menjatuhkan reputasi Andalus dengan cara halus. Davin meletakkan tablet, lalu menatap jendela besar yang menghadap pusat kota. Tangannya mengepal. Selama ini ia selalu percaya bahwa ancaman terbesar datang dari luar perusahaan, kompetitor yang iri, investor nakal, atau pergerakan pasar. Ia tidak pernah benar-benar melihat kemungkinan bahwa ancaman terbesar mungkin justru datang dari dalam. Dalam hening, ia teringat momen sebelum Alea kabur dari kantor kemarin sore. Wajah putrinya pucat, matanya basah, dan tangannya gemetar saat mencoba menjelaskan. Tapi Davin, dibutakan oleh emosi, langsung memotong kata-katanya. Ayah, tolong percaya aku, begitu kata Alea. Namun ia justru membalas dengan nada tinggi. Sekarang, ia menyesal. Pak, saya rasa Anda harus bicara dengan Nona Alea, kata Hana lembut. Davin mengangguk berat. Saya akan temui dia malam ini. Saya perlu menjelaskan semuanya. Saya perlu meminta maaf. Hana tampak lega. Baik, Pak. Saya akan siapkan data lengkap terkait kemungkinan sabotase internal. Setelah Hana keluar, Davin duduk di kursi kerjanya. Akhirnya ia duduk setelah 1 jam hilir mudik. Ia memijat pelipisnya, lalu membuka laptop. Ia membuka ulang laporan yang diserahkan kemarin, dan kini semua tampak tidak masuk akal. Dokumen yang hilang lalu kembali seperti tidak pernah tersentuh, adalah pola klasik dari sabotase internal. Ia bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang ingin menjebak Alea? Alea tidak punya musuh. Tidak punya sejarah bertikai dengan staf. Justru ia dikenal baik, murah senyum, dan ramah meski posisinya putri CEO. Semua orang menyukainya. Atau setidaknya, begitu Davin kira. Tapi dunia bisnis tidak sesederhana itu. Kadang orang yang tampak tersenyum paling manis justru menyimpan niat paling kejam. Sementara itu, di lantai 15, divisi HRD, sebuah diskusi panas terjadi di ruang rapat kecil. Kepala HRD, Mas Gani, duduk dengan wajah tegang di ujung meja. Di hadapannya ada 2 staf yang membawa beberapa berkas laporan kejanggalan. Jadi, Mas Gani menghela napas panjang sambil membuka berkas. Pemecatan Raka menyisakan pertanyaan. Salah satu staf, Mira, mengangguk. Iya, Pak. Kami menerima laporan tidak resmi dari beberapa karyawan lantai bawah. Katanya Raka diperlakukan tidak adil. Mas Gani mengerutkan alis. Tidak adil bagaimana? Beberapa orang bilang Pak Wito sering memarahi Raka tanpa alasan jelas. Jawab Mira. Dan ada yang bilang bahwa alasan pemecatan karena membuat kegaduhan,
tidak didukung bukti yang cukup. Staf lainnya, Ardi, menambahkan, saya sudah cek file pemecatan yang diunggah Pak Wito. Ada kejanggalan, Pak. Seperti apa? Ardi menyerahkan tablet. Jam unggahan laporan terjadi sebelum insiden yang katanya dilakukan Raka. Mas Gani membelalakan mata. Apa? Jadi laporan dibuat duluan sebelum kejadian? Betul, Pak. Suasana ruang rapat mendadak sunyi. Mas Gani memijat hidungnya. Ia sangat terkejut. Ini bukan kejanggalan biasa, ini indikasi manipulasi. Dan jika laporan benar dibuat sebelum kejadian, itu berarti pemecatan Raka sudah direncanakan. Raka, petugas kebersihan yang terkenal rajin dan tidak pernah menolak pekerjaan. Raka, yang sering dipuji karena disiplin, meski dirinya tak pernah membanggakannya. Raka, yang menurut laporan lain sering dipaksa lembur tanpa dibayar, tapi tidak pernah mengeluh. Mengapa seseorang sebaik itu diincar? Mira menyahut pelan, saya dengar, Raka sempat berselisih dengan Pak Wito beberapa kali. Ardi mengangguk. Saya juga dengar rumor kalau Pak Wito merasa tersaingi oleh Raka karena kinerjanya terlalu bagus dan dekat dengan beberapa supervisor. Mungkin dia merasa posisinya terancam. Mas Gani menutup berkas. Hatinya tidak tenang. Ini gawat, ujarnya pelan. Jika benar ada manipulasi, HRD harus investigasi. Dan ini harus cepat. Ia berdiri, lalu memandang kedua stafnya. Jangan bocorkan hal ini ke siapapun. Kita kumpulkan bukti lengkap. Pastikan semuanya rapi. Jangan sampai terdengar oleh Pak Wito. Keduanya mengangguk, meski wajah mereka tampak tegang. Baik, Pak. Mas Gani menatap jendela ruang rapat. Dari lantai 15, ia bisa melihat sebagian kota. Tapi pikirannya tidak berada di sana. Ia melihat bayangan Raka, pemuda sederhana yang mungkin malam ini tidur tanpa tahu bahwa hidupnya sedang diperjuangkan diam-diam. Ia tidak pantas diperlakukan seperti itu, bisiknya. Sementara itu, kembali di lantai 32, Davin mencoba menghubungi Alea sejak pagi namun ponselnya tidak aktif. Ia mencoba menelepon lagi. Masih tidak tersambung. Perasaan tidak enak memenuhi dadanya. Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka sedikit, menampilkan kepala keamanan, Pak Surya. Maaf mengganggu, Pak Davin. Ada laporan baru. Apa lagi? Davin berbalik cepat. Pak Surya masuk sambil membawa map merah. Ada pegawai yang mengaku melihat seseorang sengaja meletakkan sesuatu di meja Alea sebelum dokumen menghilang. Davin menegang. Siapa? Saksi tidak yakin. Orang itu memakai masker dan topi. Apakah rekaman CCTV menangkapnya? Pak Surya gelisah. Sayangnya, kamera di koridor itu mati selama 17 menit. Mati, ulang Davin tajam. Dicabut kabelnya, Pak. Sengaja. Davin berdiri, kursinya bergeser sampai menabrak kabinet di belakangnya. Dadanya berdegup keras. Ia merasakan amarah bercampur kecemasan. Seseorang benar-benar berniat menjebak putrinya. Seseorang berniat menghancurkan reputasi Alea. Dan seseorang berani melakukan sabotase di ruang lingkup Andalus tanpa takut ketahuan. Siapapun yang melakukan ini, suara Davin berat, akan saya temukan. Pak Surya mengangguk. Kami akan perketat pengawasan. Kami juga minta bantuan tim IT untuk memulihkan rekaman yang dihapus. Davin kembali duduk, kali ini dengan tubuh berat seperti menanggung seluruh beban perusahaan. Ia menatap foto keluarga di rak samping, foto Alea yang tersenyum lebar di hari kelulusannya. Maafkan ayah, Alea, gumamnya lirih. Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa benar-benar gagal sebagai seorang ayah. Sementara itu, rumor-rumor perlahan menyebar melalui lorong, lift, dan ruang pantry Andalus. Ada yang membicarakan kemungkinan sabotase, ada yang berspekulasi tentang pemecatan Raka, ada pula yang menyebut nama Pak Wito sebagai pusat kecurigaan. Suasana kantor yang biasanya sibuk dan teratur kini dibayangi tanda tanya besar. Dan semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Ada sesuatu yang sangat salah terjadi di dalam Andalus. Ada seseorang bergerak dalam gelap. Ada seseorang yang menargetkan Alea.
Dan seseorang yang sama tampaknya ingin menyingkirkan Raka. Dua orang yang tidak saling mengenal itu, Alea dan Raka, menjadi korban dari permainan kotor orang lain. Namun mereka tidak tahu. Yang tahu hanyalah orang-orang di dalam gedung Andalus, yang kini mulai menyadari bahwa badai besar sedang terbentuk. Davin meremas jari-jarinya sambil menahan kesal. Ia akan mencari Alea malam ini. Tidak peduli bagaimana caranya. Ia harus bertemu putrinya sebelum terlambat. Ia harus memperbaiki semuanya. Karena semakin ia menggali informasi, semakin jelas bahwa putrinya bukan pelaku. Ia adalah korban. Korban jebakan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan Raka, pemuda yang bahkan tidak pernah muncul dalam radar Davin, rupanya juga menjadi bagian dari puzzle yang sedang bergerak. Tanpa mereka sadari, takdir keduanya perlahan saling mendekat, ditarik oleh satu benang merah yang sama. Sabotase yang dilakukan oleh orang yang belum terungkap. Dan di balik semua itu, seseorang sedang tersenyum puas dalam diam. Seseorang yang yakin tidak akan pernah ketahuan. Namun ia tidak tahu, Davin sudah mulai curiga. HRD mulai bergerak diam-diam. Dan langkah kecil itu hanya masalah waktu sebelum menyentuh jalur hidup Raka dan Alea. Badai itu semakin dekat. Dan Andalus tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Pagi itu matahari terasa lebih terik dari biasanya, atau mungkin hanya perasaan Raka saja. Semalam ia berjanji pada dirinya bahwa hari ini ia akan mencoba sekuat yang ia bisa. Tidak ada waktu untuk larut dalam kesedihan. Ia sudah dewasa, ia lelaki, ia anak ibu, dan itu berarti ia harus terus berdiri walau hidup menghantam berkali-kali. Dengan map lusuh yang berisi fotokopi ijazah SMP dan surat pengalaman kerja sebagai OB di Andalus, ia melangkah keluar dari gang kecil tempat rumah kosnya berada. Udara panas membuat dahinya cepat berkeringat, tetapi ia tetap berjalan tegap, seolah-olah kelelahan itu bisa ia kalahkan hanya dengan kemauan. Tujuannya satu, mencari pekerjaan baru. Apapun. Asal halal. Asal cukup untuk makan, bayar kos, dan tetap bisa mengirim sedikit uang ke ibunya di kampung. Ia tidak berharap banyak. Ia hanya ingin mencoba. Ia mulai dari sebuah toko bangunan di tepi jalan besar. Papan kayu yang kusam menandai pintu masuknya, sementara deretan semen dan pasir di depan toko membuat pemandangan tampak biasa saja, tetapi Raka tetap masuk dengan hati-hati. "Maaf, Pak, ada lowongan?" tanya Raka dengan suara pelan. Pemilik toko, seorang pria berperut buncit berkumis tebal, memandangnya dari atas ke bawah. Tatapannya cepat sekali menilai. Seperti sudah terbiasa menimbang orang. "Kamu bisa angkat berat?" tanyanya tanpa basa-basi. Raka menganggukkan kepala. "Insya Allah bisa, Pak." "Pengalaman?" "Belum pernah kerja di toko bangunan, tapi saya mau belajar." Pemilik toko mendecak. "Saya butuh yang sudah bisa." "Sudah." Hanya itu. Tidak ada penjelasan lebih panjang. Tidak ada kesempatan untuk membuktikan diri. Raka tersenyum tipis. "Baik, Pak. Terima kasih." Ia keluar lagi. Map lusuh itu digenggam lebih kuat. Ia melanjutkan langkah ke minimarket kecil di pojok perempatan. AC dari dalam toko membuatnya ingin berhenti lebih lama saat pintu otomatis terbuka, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin terlihat seperti orang yang minta dikasihani. "Selamat pagi, Mas," sapa kasir ramah, seorang perempuan muda. Raka mengangguk gugup. "Pagi, Mbak. Saya mau tanya, apa ada lowongan kerja?" Kasir itu menunjuk sebuah tulisan kecil di papan pengumuman dekat pintu masuk. "Butuh karyawan, minimal SMA sederajat." Hati Raka langsung menciut. Ia bahkan tidak punya ijazah SMA. "Oh, baik. Terima kasih banyak, Mbak." Kasir itu tersenyum bersimpati, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Raka melangkah pergi lagi. Dari satu tempat ke tempat lain, jawabannya hampir sama. Tidak ada lowongan, tidak cocok, tidak memenuhi syarat, tidak ada pengalaman. Kadang ditolak halus, kadang ditolak dengan tatapan merendahkan. Namun Raka tetap berjalan, mencoba, dan mencoba lagi. Siang hari, panas menyengat mulai terasa tidak tertahankan. Perutnya sakit karena belum diisi sejak pagi. Dia membuka dompet. Hanya tersisa 2 lembar 5.000 dan beberapa receh. Tapi ia memilih menahan lapar sampai malam,
supaya uang itu bisa dipakai seperlunya. Langkahnya menjadi lebih lambat, tetapi ia tidak berhenti. Saat matahari mulai condong ke barat, Raka memutuskan kembali ke kos untuk beristirahat sebentar. Badannya lengket oleh keringat dan wajahnya merah karena panas. Tetapi ia tetap tersenyum saat Bu Rini, pemilik kos, memanggil dari teras. "Raka, sini dulu," katanya lembut. Raka mendekat sambil menunduk hormat. "Iya, Bu." Bu Rini menatapnya sejenak. "Kamu nyari kerja lagi hari ini?" "Iya, Bu. Tapi, belum ada yang cocok." Perempuan setengah baya itu mengangguk pelan. "Sabar ya, Nak. Rezeki itu nggak akan tertukar. Kamu masih muda, kuat, dan jujur. Itu modal besar. Jangan putus asa." Raka tersenyum, meski senyumnya tampak letih. "Insya Allah, Bu. Saya akan terus coba. Kalau butuh makan, bilang sama Ibu. Jangan sampai sakit." Raka buru-buru menggeleng. "Wah, jangan, Bu. Saya masih bisa. Terima kasih banyak." Ia tahu Bu Rini tulus, tetapi ia tidak ingin menjadi beban untuk siapapun. Malamnya, setelah mencuci wajah dan duduk di kasurnya yang tipis, Raka merasakan keputusasaan kembali mengintip. Ia memandangi ponsel murahnya. Sinyal naik turun, tetapi cukup untuk memutar beberapa video YouTube tentang servis elektronik sederhana. Ia menonton dengan penuh perhatian. Cara memperbaiki kipas angin mati total, cara menyolder kabel putus, cara memperbaiki rice cooker yang tidak panas. Ia bahkan mencatat beberapa langkah di buku kecilnya. Setiap gerakan di video ia ulang perlahan-lahan, mencoba memahami secara detail. "Saya harus bisa," gumamnya lirih. Tetapi di balik suara itu, ada secercah tekad. Malam itu ia meminjam solder milik tetangga kos, Mas Randy, yang kebetulan bekerja sebagai teknisi AC. Mas Randy mengajari sedikit teori dasar. Bagaimana mengenali jalur listrik, bagaimana mengukur arus sederhana, bagaimana mendeteksi kabel putus. Raka belajar dengan cepat, walaupun jemarinya kaku dan sedikit gemetar. Mulai keesokan pagi, Raka memberanikan diri memasang tulisan kecil di depan pintu kos. Jasa perbaikan kipas rice cooker selasnya. Tidak besar, hanya tulisan tangan di kertas putih ditempel isolasi. Tetapi bagi Raka, itu langkah pertama menuju harapan baru. Awalnya tidak ada yang datang. Hingga akhirnya seorang ibu dari gang sebelah mengetuk pintu. "Mas, kipas saya mati. Bisa diperbaiki?" Raka tersenyum gugup. "Insya Allah saya coba, Bu." Ia membuka kipas itu dengan hati-hati. Tangannya bekerja pelan, penuh kecermatan. Ia mengingat setiap langkah dari video YouTube tadi malam. Butuh waktu hampir 1 jam sampai ia menemukan masalahnya. Kabel dalam putus. Ia menyolder ulang dengan sangat teliti. Saat kipas itu menyala kembali, ibu itu berseru kecil. "Masya Allah, berfungsi lagi." Senyum Raka mengembang. Bukan karena uang, tetapi karena perasaan berguna, perasaan yang sempat hilang setelah pemecatannya. "Bayarnya berapa, Mas?" "Seikhlasnya, Bu." Ibu itu memberikan 2 lembar 10.000. Raka menolak, tetapi ibu itu memaksa. "Ambil. Kamu sudah bantu Ibu." Raka akhirnya menerima, dan uang itu menjadi modal untuk makan sehari itu. Hari demi hari, kos perlahan mulai ramai. Ada yang membawa rice cooker tidak panas, ada yang membawa kipas bunyi kasar, bahkan ada radio lama yang minta diperbaiki. Raka tidak selalu berhasil, tapi ia mencoba dengan sepenuh hati. Wajahnya yang murung perlahan memudar, digantikan oleh semangat kecil yang baru tumbuh. Ia merasa hidupnya belum selesai. Ia masih bisa bertahan. Sementara itu, di sisi lain kota, Alea duduk di kursi belakang mobil sopir keluarganya. Wajahnya pucat, rambutnya diikat seadanya, dan matanya bengkak meski sudah berhari-hari berlalu sejak malam itu. Namun ia tetap memaksa keluar mencari seseorang. Seseorang yang memberinya rasa aman pada malam tergelap dalam hidupnya. Raka. Ia tidak tahu nama lengkapnya. Ia tidak tahu kosnya di mana. Ia tidak tahu apa-apa tentang laki-laki itu, kecuali bahwa kebaikan Raka menyelamatkannya dari jurang putus asa. Mobil itu berjalan pelan di sepanjang jalan-jalan kecil kota.
Alea memandangi tepi jalan, trotoar, jembatan, dan tempat-tempat yang mungkin pernah dilalui Raka. Ia berhenti di warung mie instan tempat mereka makan malam itu. Pemilik warung mengenal ciri-ciri Raka setelah Alea menjelaskan. "Oh, Mas yang tinggi, pendiam itu? Iya, sering kesini. Tapi sudah lama nggak kelihatan, Mbak." Alea semakin mantap, ia akan menemukannya. Ia ingin berterima kasih. Ingin memastikan Raka baik-baik saja. Ingin, entah apa, tetapi hatinya menolak membiarkan kebaikan itu berlalu begitu saja. Ia tidak tahu bahwa di sebuah kamar kos kecil yang pengap, Raka sedang menyolder sepotong kabel sambil menggumamkan doa agar rezekinya tetap ada untuk besok. Pagi itu, suasana kamar Alea masih terasa beku meski matahari telah merangkak naik. Ia duduk di ujung ranjang, memeluk lutut, memandangi ponsel yang layarnya berkali-kali ia nyalakan lalu padamkan. Beberapa pesan masuk dari rekan kerjanya di Andalus, kebanyakan hanya basa-basi yang menanyakan keadaannya. Namun satu hal yang terus berputar di kepala Alea bukanlah pesan-pesan itu, melainkan wajah seseorang yang telah menolongnya di jembatan malam itu, Raka. Sejak pertemuan itu, rasa aneh yang sulit ia jelaskan terus tumbuh di dadanya. Bukan cinta tiba-tiba, bukan pula hutang budi semata. Lebih seperti rasa aman baru yang belum pernah ia rasakan dari siapapun selama ini. Di tengah semua kekacauan yang menimpanya, Raka muncul begitu saja, tanpa pamrih, tanpa menuntut apapun. Namun hari ini bukan hari untuk memikirkan perasaan. Ada hal yang harus ia selesaikan. Luka itu harus ia buka. Sesuatu dalam dirinya memaksa untuk mencari tahu kebenaran tentang jebakan yang menghancurkan pekerjaannya, hubungannya dengan Davin, dan harga dirinya. Alea menutup ponsel dan berdiri. "Sudah cukup sembunyi," gumamnya. "Aku harus tahu siapa yang melakukan semua ini." Ia menarik napas panjang sebelum melangkah ke meja kerja kecil di sudut kamarnya. Di sana tertumpuk dokumen yang ia bawa pulang sebelum dipecat secara memalukan. Dokumen-dokumen itu awalnya tidak berarti apa-apa baginya. Tetapi sejak mendengar kabar bahwa file yang dituduh hilang ternyata muncul kembali, ia kini punya alasan kuat untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi. Ia membuka laptop, menyalakan layar, dan mulai memeriksa satu persatu. Pada awalnya tidak ada yang menonjol. Hanya tabel produksi, data klien, dan laporan mingguan yang sering ia tangani sebagai sekretaris Davin. Namun semua itu berubah ketika ia membuka folder yang dulu dituduhkan hilang. Folder itu tidak berisi lebih banyak daripada puluhan foto dokumen dan rekaman rapat. Namun Alea memperhatikan sesuatu, tanda tangan elektronik yang tertera di bawah catatan-catatan itu. Tanda tangan itu bukan miliknya. Bukan gaya garis yang biasa ia buat. Bukan kode inisial. Bahkan bukan waktu unggah yang sesuai. Ia menambah tingkat pencahayaan layar, mencondongkan tubuh, dan meneliti. Semakin lama ia perhatikan, semakin jelas, ini rekayasa. Bukan miliknya. Bukan tanggung jawabnya. Tetapi seseorang memasukkan identitasnya ke dalam laporan-laporan ini. Seseorang ingin ia terlihat bersalah. Detak jantung Alea mulai meninggi. Ia menahan napas. Ia tidak ingin terburu-buru menyimpulkan, tetapi bukti pertama itu membuat rasa curiganya pada seseorang semakin kuat. Salsa. Teman yang belum lama ini begitu dekat dengannya. Terlalu dekat, kalau dipikir lagi. Salsa selalu ingin tahu jadwal Alea, tugas Alea, akses komputer Alea. Bahkan terlalu sering menawarkan diri untuk membantu tanpa diminta. Waktu itu Alea menganggap Salsa hanya berbaik hati. Kini kebaikan itu terasa seperti perangkap yang baru ia sadari setelah terlambat. Alea mulai mencari lebih dalam. Ia membuka file log komputer. Jejak digital yang merekam kapan sebuah file dibuka, dimodifikasi, atau diunduh. Ketika melihat tanggal dan waktu yang tertera di sana, darahnya seperti berhenti mengalir. Beberapa file dimodifikasi pada jam ketika ia sedang rapat di ruangan lain. Bukan mungkin ia yang melakukannya. Itu fakta. Ia memijat pelipis. "Kenapa kamu lakukan ini, Sa? Apa salahku?" Namun semakin ia mencari, semakin banyak bukti yang muncul. Termasuk pesan email rahasia yang dikirim dari akun kantor Salsa kepada seseorang bernama Dirga, nama yang tidak asing, karena Dirga adalah manajer dari perusahaan pesaing terbesar Andalus. Isi email itu membuat tubuh Alea gemetar.
Semua sudah siap. Lakukan sesuai rencana. Arahkan semua kesalahan kepada Alea. Biar Davin kehilangan kepercayaan pada anaknya sendiri. Setelah itu, kita lanjutkan tahap kedua. Alea menutup mulut, menahan suara yang ingin pecah. Jantungnya berdegup keras, seperti ingin keluar dari dadanya. Sekilas bayangan malam gelap di jembatan itu kembali menghantam pikirannya. Malam ketika ia nyaris jatuh ke jurang keputusasaan, malam ketika ia merasa tak berarti dan tak punya siapa-siapa. Kalau bukan karena Raka. Alea menunduk. Air mata mulai jatuh satu persatu. Bukan karena lemah, tetapi karena sakitnya kebenaran yang ia temukan. Ia bukan hanya dijebak. Ia dimanfaatkan. Dijadikan alat perang perusahaan. Dikorbankan agar perusahaan pesaing bisa menjatuhkan nama besar ayahnya. Davin. Ayah yang selama ini terlalu sibuk untuk benar-benar melihat apa yang Alea rasakan. Tetapi pada akhirnya, tetaplah ayah. Ada cinta yang tidak bisa ia tutup rapat-rapat. Dan hari itu, Alea memutuskan untuk berhenti menjadi korban. Ia berdiri, mengambil jaket, menghapus air mata, dan keluar dari kamar. Ia akan kembali ke kantor Andalus. Diam-diam. Tanpa sepengetahuan siapapun. Tanpa ketakutan lagi. Perjalanan ke gedung Andalus terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Dari dalam mobil, Alea melihat gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya matahari sore. Kehidupan kota berjalan seperti biasa, padahal dunia dalam dirinya sedang bergetar hebat. Begitu mobil berhenti di parkiran, Alea menarik napas panjang. Ia mengenakan masker tipis untuk menyembunyikan wajah yang belum sepenuhnya pulih dari kesedihan. Ia menunduk ketika masuk melewati pintu lobi, berharap tidak banyak yang mengenalinya. Namun beberapa karyawan tetap memperhatikannya dengan mata membesar. Mereka berbisik pelan, saling menatap. Nama Alea terlalu besar untuk benar-benar disembunyikan. Ia adalah putri Davin, CEO Andalus sekaligus wajah masa depan perusahaan. Dan ia kembali. Sendirian. Alea mengabaikan semua bisik-bisik itu dan langsung menuju lift. Tangannya sempat gemetar sebelum menekan tombol lantai 5, tempat ruang kerja Davin berada. Ia menatap angka-angka berjalan naik. 9 detik terasa seperti 1 menit. Saat pintu lift terbuka, ruangan itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Suara langkah Alea terdengar mantap ketika ia mendekati ruangan ayahnya. Tanpa mengetuk, ia masuk. Davin sedang duduk di meja kerjanya, memandangi laptop dengan wajah kusut yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ketika mendengar pintu terbuka, ia langsung menoleh. Dan ketika melihat Alea di ambang pintu, ekspresinya hancur. Alea? Nama itu meluncur dari bibirnya dengan suara yang jauh lebih lembut daripada biasanya. Alea tidak menjawab. Ia berdiri di sana, dengan jarak yang terasa lebih dekat dari sebelumnya tapi juga penuh jarak emosional yang panjang. Davin bangkit, melangkah mendekat. Alea, nak, kamu kelihatan sangat lelah. Kamu kemana saja? Apa kamu baik-baik saja? Ayah. Tidak, ayah. Suara Alea memotong tegas namun tidak meninggi. Aku tidak baik-baik saja. Davin terdiam. Alea merapikan napasnya. Aku tahu sekarang apa yang sebenarnya terjadi. Davin wajah berubah tegang. Terjadi apa? Alea membuka tasnya, mengeluarkan beberapa lembar printout dan ponsel. Ia meletakkannya di meja dengan mantap. Aku dijebak. Yah. Davin memandang kertas-kertas itu, membaca cepat, alisnya berkerut dalam-dalam. Wajahnya berubah semakin gelap, semakin pekat, semakin dipenuhi kemarahan yang tidak pernah Alea lihat sebelumnya. Siapa yang melakukan ini padamu? Suara Davin hampir bergetar menahan amarah. Salsa, jawab Alea. Dan, dia bekerja sama dengan Dirga dari perusahaan pesaing. Sore itu, gang kecil tempat kos Raka berada terasa lebih ramai dari biasanya. Bukan karena ada acara apapun, tetapi karena sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gang sempit itu, menarik perhatian semua warga yang lewat. Anak-anak yang tadinya bermain bola plastik sontak berhenti dan menatap dengan mata membesar, saling berbisik penasaran. Dari dalam mobil, Alea turun perlahan. Kakinya menyentuh tanah dengan hati-hati,
seolah ia memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari dunianya sendiri. Kemeja putih rapi, rok hitam elegan, sepatu flat mahal, dan rambut yang diikat rapi rendah. Semuanya membuatnya tampak seperti wanita muda dari keluarga terpandang. Bukan gadis yang beberapa minggu lalu berdiri putus asa di pinggir jembatan, menangis dan hampir hilang arah. Sopirnya, Pak Tama, membuka pintu sambil menatap gang kecil itu dengan khawatir. "Non Alea, yakin mau turun di sini?" Alea mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya harus ketemu seseorang." "Tempatnya agak kurang aman," ujar Pak Tama hati-hati, jelas ingin memastikan keselamatan putri majikannya. Alea justru tersenyum lembut. "Saya baik-baik saja. Tunggu di mobil ya, saya tidak lama." Ia melangkah masuk ke dalam gang. Warga sekitar menatapnya dari depan rumah, teras, dan warung kecil di pojokan. Beberapa orang seperti ingin bertanya apakah ia tersesat. Alea merasakan tatapan-tatapan itu, tetapi ia terus berjalan, menggenggam tas kecilnya erat-erat. Di dalam dadanya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu apakah Raka akan senang melihatnya, atau marah, atau bingung. Namun ada satu hal yang ia tahu pasti, ia harus bertemu Raka hari itu. Di dalam kos kecil itu, Raka sedang sibuk merapikan obeng dan kabel di lantai kamarnya setelah memperbaiki kipas milik tetangga. Tiba-tiba Bu Rini, pemilik kos, memanggil keras dari luar. "Raka, ada tamu." Raka mengernyit heran. "Tamu apaan lagi?" gumamnya. Ia bangkit, mengelap tangan dengan kain seadanya, lalu keluar dari kamar. Saat itulah ia melihat Alea berdiri di teras kos. Raka langsung terdiam. Seluruh tubuhnya membeku. Alea terlihat begitu berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Bersih, rapi, cantik, dan terlalu mewah untuk tempat sederhana seperti itu. "Ah, Alea?" Suara Raka tercekat. Alea tersenyum kecil. "Hai, Raka." Raka segera memalingkan wajah dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia gugup. "Kamu, ngapain kesini?" Alea menatap matanya lembut. "Aku mau ketemu kamu. Boleh?" Raka tidak menjawab langsung. Ia melirik ke arah Bu Rini yang sudah senyum-senyum penuh arti. Wanita separuh baya itu langsung berseru, "Raka, bawa nonnya ke ruang tamu. Jangan biarin tamu berdiri di luar." "Non?" Alea langsung nyengir kecil. Raka tampak tambah canggung. "Oke, Bu." Di ruang tamu kos yang sempit itu, Alea duduk tanpa ragu di sofa tua yang warnanya sudah memudar. Ia tidak menunjukkan ekspresi jijik atau tidak nyaman sama sekali. Ia justru tampak sangat tenang. Sementara Raka duduk di ujung sofa, menjauh, seperti takut menularkan debu dari kaos kusamnya pada pakaian Alea yang bersih. Beberapa detik ruangan itu hanya diisi keheningan sebelum Alea akhirnya berkata pelan, "Raka, ada yang harus aku jelasin. Tentang aku." Raka mengangkat alis. "Tentang apa?" Alea menelan ludah, lalu berkata, "Aku Alea Andalusia, putri dari Pak Dion, CEO Andalus Group." Dunia Raka seketika berhenti. Hah? "Iya," Alea menunduk. "Perusahaan tempat kamu bekerja. Perusahaan yang memberhentikan kamu." Raka terdiam lama. Matanya menatap kosong ke lantai. Jelas ia sedang mencerna kenyataan itu. "Mengapa? Kamu gak bilang dari awal?" Suaranya datar, tetapi ada luka yang samar. Alea menggigit bibir. "Karena aku takut. Takut kamu menjauh. Takut kamu pikir aku cuma main-main. Malam itu, aku bahkan tidak yakin bisa percaya diri untuk bilang namaku siapa." Raka menghela napas panjang. "Terus, sekarang kamu kesini, buat apa? Minta maaf?" Alea menggeleng. "Aku datang bukan sebagai putri CEO. Aku datang sebagai Alea, perempuan yang kamu selamatkan dari malam terburuk dalam hidupnya." Raka terdiam lagi. Alea melanjutkan dengan suara lembut, "Aku datang karena aku gak mau kamu menjauh." Raka menatapnya lama, seolah mencoba menilai apakah Alea benar-benar tulus atau hanya merasa bersalah. "Alea, dunia kita beda jauh. Kamu orang kaya. Saya cuma orang biasa, lulusan SMA. Saya bekerja keras sekedar bisa makan. Kamu punya semuanya."
Kamu salah. Alea menatapnya lurus. Aku gak punya apa-apa saat itu. Gak punya kepercayaan siapapun. Gak punya tempat cerita. Gak punya keberanian menghadapi hidup. Tapi kamu menyelamatkan aku tanpa minta apapun. Raka merasakan dadanya mengencang. Alea mengambil napas dalam lalu berkata, kamu orang pertama yang melihat aku sebagai manusia. Bukan sebagai Alea Andalusia. Bukan sebagai pewaris perusahaan. Itu berarti banyak buat aku. Kenapa kamu cari aku? Tanya Raka akhirnya. Alea tersenyum sangat lembut. Karena aku belum sempat bilang terima kasih. Karena aku ingin bicara dengan benar. Karena kamu satu-satunya yang percaya aku waktu semua orang menjatuhkan aku. Raka menunduk, merasa emosinya kacau. Aku datang bukan untuk mengasihanimu, kata Alea pelan. Aku datang karena aku butuh kamu tetap di hidupku. Raka terlonjak kecil. Kenapa? Karena kita sama-sama korban. Alea menggenggam tangannya sendiri, menahan gemetar. Aku dijebak Salsa. Kamu juga terkena jebakan entah siapa. Kita sama-sama tidak punya suara. Tapi, kalau kita berdiri berdampingan, rasanya hidup ini tidak sekejam itu. Ruangan tiba-tiba terasa hangat. Tidak ada kipas angin yang cukup untuk menjelaskan mengapa. Alea meraih sebuah amplop kecil dan menyerahkannya pada Raka. Ini bukan uang. Coba buka. Raka membuka perlahan, dan wajahnya langsung berubah tegang. Itu kartu nama Direktur HR Andalus, dengan tulisan tangan kecil, hubungi saya kapanpun. Aku gak suruh kamu nerima itu, Alea buru-buru berkata. Aku tahu kamu benci dikasihani. Aku cuma pengen kamu punya pilihan. Punya masa depan. Raka mengembuskan napas berat. Saya gak mau dikira memanfaatkan kamu. Alea tersenyum sangat lembut. Kalau kamu mau manfaatin aku, kamu udah lakukan dari malam itu. Tapi kamu tidak. Kamu tetap jaga aku. Kamu tetap hormat. Kamu tetap jaga jarak. Itu sebabnya, aku percaya kamu. Mata Raka melembut tanpa ia sadari. Lagi pula, Alea menambahkan sambil tersipu. Kalau kamu punya pekerjaan lebih stabil, aku bisa ketemu kamu tanpa rasa bersalah. Raka hampir tersedak. Alea tertawa kecil melihat ekspresinya. Jadi, Alea menatap matanya. Kamu masih mau kenal aku? Raka terdiam lama. Lalu akhirnya ia berkata pelan, saya gak janji apa-apa, tapi saya gak akan jauhi kamu. Alea tersenyum, senyum yang seakan membuat seluruh ruangan menyala. Terima kasih, Raka. Ia berdiri, bersiap pergi. Raka ikut berdiri. Saat Alea melangkah ke pintu, ia menatap Raka sekali lagi. Oh iya, katanya sambil tersenyum jenaka. Mulai sekarang, jangan panggil aku, Non. Panggil saja, Alea. Raka tersenyum tipis. Oke, Alea. Nama itu keluar dari mulut Raka seperti sesuatu yang hangat dan nyaman. Alea menatapnya seolah itu adalah hadiah terbesar yang ia terima hari itu. Ketika Alea berjalan keluar kos menuju mobilnya, Raka berdiri di pintu sampai mobil itu menghilang dari ujung gang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Seolah ada benang halus yang mengikat mereka berdua. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Sesuatu yang membuat Raka berpikir, mungkin hidupku tidak seburuk itu. Mungkin aku tidak sendirian. Mungkin ada alasan aku bertemu dia.